ngeluh gitu ya, saya nggak mau marah sama Tuhan, saya mau mengucap syukur karena saya tahu, ini adalah yang terbaik buat keluarga saya, Tuhan mau bentuk keluarga saya lebih baik, saya bilang gitu. Dan betul, prosesnya ternyata Tuhan bikin cepet gitu ya, saya mikir, saya suamiku bilang 2 bulan ya, 2 bulan dari ini PHK nih gua udah gitu ya. Kita mau bikin apa? Nggak tahu mau bikin apa, mau usaha apa, kamu mau jualan apa? Suami saya bilang gitu, kamu dong ayo mikir sekarang kamu yang kerja gitu kan. Nggak tahu aku mau jualan apa, saya bilang gitu kan. Tapi saya cuma berdoa Tuhan, apapun yang terjadi pasti dikasih yang terbaik gitu dah. Terus tiba-tiba bener belum nyampe 2 bulan ini baru prosesnya kan dia awal Maret ya dia dapat pengumuman itu. Akhir Maret dan ini April ternyata cuma selang berapa minggu. Kemarin dia bilang, tadi malam sih dia bilang, tadi tau nggak aku pas di ruang rapat dibilang, kok kamu ini ya apa namanya punya juru selamat yang hebat ya kata gitu. Dia teman-temannya gitu, bosnya itu namanya bilang gitu. Juru selamatmu tuh hebat ya. Juru selamatmu siapa namanya? Yesus Kristus katanya si Eko bilang, iya kenapa Pak? Kamu 2 kali kamu lolos gitu. Dia memang 2 kali pernah dapat pengumuman layoff itu. Maksudnya ya kamu nih lolos nih, kamu nggak kena layoff nih yang sekarang 2 kali gitu. Tapi kamu harus belajar lagi ya katanya gitu. Ya di situ aku cuma bilang kamu hebat gitu. Saya nggak hebat dia bilang. Yang hebat itu Tuhan saya nggak punya apa-apa. Saya ini penjahat kata Eko, saya orang jahat. Tapi Tuhan saya membuat saya bisa sampai saat ini gitu. Dan waktu dia pulang, benar tadi malam pulang dia nelpon saya. Aku jatuh kecelakaan. Dia bilang gitu kan. Itu udah jam posisi 10:30 malam. Aku bingung. Aku mau jemput. Aku bilang saya kan bingung ya mau jemput. Kan dia bawa motor, berarti saya harus naik motor berdua sama Jericho mau jemput. Udah nggak usah, ini aku lagi berusaha jalan naik mau pulang. Oke. Sampai rumah bener sini nyodoh. Hari ini udah baik gitu, sini udah baik. Ini nyonyor gitu kan. Terus untungnya dia pakai jas hujan cobek semua karena kan jadi dia jatuh. Iya jadi glosor, jadi serot gitu sama motor-motornya. Terus dia bilang karena dia memang kebetulan lagi tadi ada B2B itu kan, jadi dia nggak tidur. Dia bilang aku cuma tidur 1 jam gitu. Terus pulang ya. Jadi hujan, jadi jatuh. Terus tapi saya bilang, tapi terus dia cerita itu, tapi ada berita baik gitu ya. Aku gini. Ya puji Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan kasih. Makanya saya tadi bilang Tuhan kasih kesempatan kamu buat hidup gitu. Bisa aja kan tadi malam. Karena posisinya dia di antara mobil dan mobil dia waktu jatuh dia bilang mati gua. Dia bilang gitu. Tuhan saya mati. Saya kelindes mobil karena itu lagi turunan Kak. Jadi posisinya tuh lagi turunan, ada mobil dia kenceng kan naik motor, nah seret jatuh dia di antara, jadi dia di kolong si mobil gitu jatuhnya, gerek gitu mobilnya untung berhenti. Ya bukan untung ya memang Tuhan sudah merencanakan itu. Saya kan makanya tadi dia bilang kesaksiannya ternyata ya bukan cuma pekerjaan, hidup saya pun ada dalam rencana Tuhan gitu. Jadi itulah yang membuat saya di pelajaran ini saya ingat gitu bahwa oh iya ya, apapun yang Tuhan kasih kita harus rayakan itu. Mau nggak enak sekalipun tetap bersyukur, tetap merayakan. Pendeta Yosi sudah pernah ngingatkan di beberapa kali khotbahnya, apapun keadaannya tetap bersyukur. Luar biasa Deti, betul sekali. Jadi kita setiap saat memang harus merayakan karena kasih Tuhan itu luar biasa. Setiap saat selalu ada buat kita. Tapi kita juga gak boleh lupa bahwa setiap kita melakukan suatu kesalahan yang menyakiti hati Bapa kita di surga, setiap saat kita harus kembali kepadanya. Kalau kita mau belajar nih dari cerita anak yang hilang, pada saat dia kembali, Tuhan merayakan kembalinya anak yang hilang itu juga dengan luar biasa. Ya, kita coba baca dulu ya. Aku coba bacain ya dari Lukas 15 ayat 20 sampai 21. Gini bunyinya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Oke, terima kasih. Jadi kalau dia bisa ambil di ayat 20 sampai 21 ini bagaimana si anak ini ajaran bapaknya ini cukup baik gitu ya, meskipun sebenarnya dia memberikan tanggung jawab kan, kamu bebas mau ngapain aja terserah, gitu juga dengan Tuhan gitu ya. Terus
Tapi ternyata anak ini bisa mengintrospeksi dirinya pada saat dia jatuh. Dia udah jatuh hancur gitu ya, tapi dia tetap bisa mengintrospeksi. Nah itu yang Tuhan mau juga buat kita gitu ya. Tuhan nggak mau kita udah jatuh terus kita nggak introspeksi, kita malah nyalahin terus gitu, enggak gitu ya. Tapi kita introspeksi, kita bisa mengetahui bahwa oh ya saya salah. Tapi memang benar kalau kita bisa tahu bahwa kita salah, kita akan datang minta ampun tuh dengan sepenuh hati. Jadi bukan kalau kita nggak introspeksi gitu, kita tahu kita salah cuman sekedar oh ya saya salah udah gitu, tapi nggak introspeksi, datang minta maaf ya cuman sorry ya maaf ya gitu seadanya gitu ya. Tapi kalau dengan sungguh-sungguh dengan introspeksi, oh ya ternyata apa yang sudah aku buat ini hasilnya kayak gini loh, dan aku sudah menyakiti hati yang memberi. Nah itu kita akan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi benar. Jadi di sini adalah bentuk contoh pengampunan gitu ya yang diberikan Bapa gitu ya. Kalau kita datang sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita mengakui bahwa iya Tuhan aku udah salah, aku udah berbuat dosa, aku nggak mampu, aku bukan siapa-siapa. Tuhan akan datang mengampuni gitu ya. Kayak orang tua kita gitu ya, Uti, Bu Farida yang anak-anaknya udah gede-gede, kalau anaknya buat salah, datang ibu aku minta maaf, pasti dimaafin nggak? Pasti dimaafkan gitu ya. Begitu juga Bapa kita di surga gitu. Begitu kita udah nangis, udah babak belur, Tuhan saya bersalah, saya berdosa, ampuni saya. Tuhan pasti akan mengampuni gitu ya. Jadi itu tentang pengampunan yang diberikan Tuhan di ayat 20 sampai dengan 21. Lalu terus sang Bapa ini tidak hanya mengampuni loh. Coba kita baca ya di ayat yang selanjutnya 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Itu dia. Begitu kita dapat pengampunan, kita akan bersukacita dan merayakannya bersama Tuhan. Kenapa? Karena tadi Tuhan sudah bilang gitu ya, aku membawamu kembali dengan pengorbanan besar dari diriku sendiri. Itu Tuhan Yesus sendiri gitu loh. Aku membawa kamu kembali kepada Bapa dengan pengorbanan diriku. Ya Tuhan Yesus, aku udah mati di kayu salib buat nebus dosa kamu. Makanya sekarang kamu hidup dengan penuh sukacita karena aku sudah menebus kamu. Yuk sekarang kita rayakan gitu ya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus tuh jangan dibuat sia-sia gitu. Pengorbanan Tuhan udah mati di kayu salib, jangan dibikin sia-sia. Ya udah gitu ya. Memang itu tugasnya Tuhan Yesus nebus saya. Enggak gitu ya. Tuhan Yesus karena mengasihi kita, Tuhan Yesus menunggu kita, yuk kamu kembali. Begitu Tuhan bilang oke, sekarang saatnya kamu kembali, kita kembali. Kita akan merayakannya bersama nanti di surga. Kalau kita sudah berlaku seperti yang Tuhan mau gitu ya. Jadi itu di situ. Jadi apa yang sudah kita dapat gitu ya dari pengampunan gitu ya. Tadi kan kalau di yang Ibu Tia baca tadi tentang pengampunan si anak gitu ya. Dia datang sama bapaknya, dia lari ke bapaknya gitu ya. Terus dia minta maaf, dia mengintrospeksi dirinya. Akhirnya bapaknya terima, oke, aku mengampuni kamu. Gitu juga kita sama Tuhan gitu ya. Saat kita punya masalah lari sama Tuhan, Tuhan aku udah gak kuat, aku angkat tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan menolong kita. Itu bentuk pengampunan